Nah, malam hari dikatakan begini, kasih karunia yang dianugerahkan. Kasih karunia yang diberikan kepada saya dan saudara secara cuma-cuma, dan bukan hanya secara cuma-cuma. Sebetulnya kita tidak layak, sebetulnya kita tidak pantas untuk menerimanya, tapi itu dianugerahkan kepada kita. Nah, pada malam hari ini saya ingin Bapak Ibu memahami, kita semua memahami, lalu mengalami. Bagian terbaik daripada firman Tuhan itu adalah setelah mengetahui, memahami, mengalami. Banyak tahu firman Tuhan, banyak tahu Alkitab, bagus. Tapi ada yang lebih bagus dan ada yang lebih baik, mengalami firman itu. Oh, kita tahu Alkitab itu berisi janji-janji Tuhan, berisi janji berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saya tahu Pak semua tempatnya. Di mana di Alkitab itu ada janji-janji Tuhan, janji-janji perlindungan. Oh, puji Tuhan, itu bagus sekali. Tapi yang paling bagus adalah kalau saya tahu Pak, di mana tempatnya, di mana ayatnya akan janji-janji Tuhan itu, dan saya selalu mengalami. Amin. Nah, itulah yang saya harapkan malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan akan siaran ini, apakah di Jogja, di seluruh Indonesia, apakah di seluruh penjuru dunia, dari berbagai negara. Kemudian kalau begitu, kasih karunia itu apa? Ya, kasih karunia itu apa? Nah, secara definisi, ya, kalau kita bicara mengenai definisi, kasih karunia itu adalah berbicara mengenai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bicara mengenai campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bicara mengenai kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bicara mengenai kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bicara mengenai kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bicara mengenai berkat. Bicara mengenai blessing, bicara mengenai kebaikan, bicara mengenai kemurahan, bicara mengenai kasih, bicara mengenai kuasa, bicara mengenai penyertaan Tuhan, bicara mengenai kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi sebetulnya kasih karunia itu bisa dikatakan begini, segala sesuatu yang Tuhan punya yang diberikan kepada kita. Itu kasih karunia. Amin. Amin. Dan dikatakan bahwa dia itu berlimpah dengan kasih karunia. Ya. Nah, saya ingin berikan satu contoh. Saya ingin berikan satu contoh di dalam Alkitab yang ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan semua saudara. Kalau Bapak Ibu di dekat Bapak Ibu ada Alkitab, bisa dilihat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Nah, ini kalimat inilah yang menjadi tema kuasa firman dan doa pada malam hari ini. Kami memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pada pasal yang ke-8 ini, Paulus menceritakan kepada jemaat di Korintus mengenai kasih karunia yang diberikan atau dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lalu ayat-ayat berikutnya itu Paulus menceritakan ini loh keadaannya. Sebuah jemaat yang diberi kasih karunia itu keadaannya seperti ini. Karena kasih karunia itu bicara mengenai kehadiran Tuhan, bicara mengenai kuasa Tuhan, bicara mengenai kasih Tuhan, bicara mengenai penyertaan Tuhan, bicara mengenai hadirat Tuhan, bicara mengenai damai sejahtera Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi bicara mengenai kemampuan ilahi yang Tuhan punya, yang diberikan kepada jemaat di Makedonia. Nah, ini merupakan cara terbaik untuk kita memahami sesuatu dari sebuah kisah.
Kalau tadi saya mencoba menceritakan dari definisinya, apa itu definisi kasih karunia? Nah, akan lebih mudah kalau ini dengan sebuah kisah, dengan sebuah pengalaman. Jadi Paulus menceritakan kepada jemaat di Korintus, aku mau menceritakan mengenai kasih karunia yang dianugerahkan dan bekerja di antara jemaat-jemaat Makedonia. Lalu ayat yang kedua, Paulus menceritakan, nah begini keadaannya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah, itu aneh. Ini sudah aneh. Dari deskripsi yang pertama itu sudah aneh. Dikatakan bahwa jemaat di Makedonia ini dicobai dengan pelbagai pencobaan, dengan pelbagai penderitaan yang sangat berat. Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah, ini sudah aneh. Kalau orang sedang dicobai, orang sedang menderita, orang sedang sengsara, biasanya bersedih paling tidak. Lalu yang kebablasan ngomel, menggerutu, marah-marah. Aduh, kenapa hidupku begini? Siapa yang salah? Ini semua lo menyalahkan orang. Loh, yang normal itu kan seperti itu. Tapi ini aneh. Jemaat di Makedonia itu dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, namun sukacita mereka meluap. Nah, inilah cara kerja kasih karunia. Dikatakan jemaat ini berlimpah dengan kasih karunia. Loh, kenapa? Buktinya apa? Salah satu buktinya adalah ini mereka sebetulnya mereka ini sedang dicobai dan menderita dengan sangat, tapi kok aneh, hidup mereka itu bersukacita. Nah, kita perlu saat ini kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara semuanya dan bahkan juga dalam kehidupan saya. Sementara saya menyampaikan firman ini, saya berharap Bapak, Ibu, dan semua saudara berkata, Tuhan, aku mau kasih karunia itu. Saya sedang dalam kesusahan, saya sedang sakit, saya sedang dalam pencobaan, pekerjaan saya mulai kacau dan sebagainya, keuangan menurun, dan saya sedih sekali. Saya stres. Saya depresi, asam lambung naik, diobati obatnya habis, naik lagi, diobati turun lagi, naik lagi. Nah, saudara perlu kasih karunia. Sementara saudara mendengarkan firman ini, saya berharap Roh Kudus akan menolong saudara, memberikan ini loh, kamu perlu kasih karunia, supaya dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah, yang entah sampai kapan akan berhenti. Kita tidak tahu apakah ini merupakan pandemi yang terakhir di muka bumi, kita tidak tahu. Konon katanya akan ada pandemi yang lainnya. Saya mau katakan ya sudahlah, terserah. Toh kasih karunia tidak habis. Amin. Ya, pandemi bisa berulang lagi, tapi kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Kasih karunia berlimpah-limpah dan diberikan kepada saudara. Saya berharap saudara yang sedang mengalami persoalan, sedang mengalami pergumulan, minta kasih karunia supaya saudara tidak stres. Supaya saudara tidak stres, tidak depresi, tapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Berikutnya, meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Loh, ini juga aneh. Orang miskin tapi suka memberi. Itu kalau kaya, uangnya berlimpah, dimakan 7 turunan dengan tetangganya tidak habis. Ibaratnya begitu kalau di Indonesia. Ada orang, wow, itu orang kaya sekali, dimakan 7 turunan dengan semua tetangganya tidak habis. Nah, ini orang miskin. Ini orang miskin. Alkitab mengatakan mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Loh, kok bisa begini? Karena ada kemampuan ilahi, karena ada hadirat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka sangat miskin, tapi mereka sangat murah hati. Sangat murah hati. Sampai Paulus katakan begini, aku bersaksi ya, bahwa mereka ini telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Dikatakan bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, inilah prinsip kasih karunia. Orang yang diberi kasih karunia itu, orang itu akan bersikap dan melakukan sesuatu bukan hanya menurut kemampuan mereka, tapi melampaui kemampuan mereka. Acara ini juga penuh dengan kasih karunia. Kami di sini yang orang-orang biasa, kami hanya menyampaikan firman Tuhan, kami hanya berdoa dengan doa yang sederhana, bahkan kadang-kadang doanya dijadikan satu. Tetapi karena ada kasih karunia Tuhan yang bekerja, entah bagaimana ketika saudara menyampaikan pokok doa, lalu kami doakan dengan singkat, lalu ada kasih karunia Tuhan yang bekerja memampukan kami bekerja dalam kehidupan saudara, saudara disembuhkan. Amen. Saudara mengalami mujizat, saudara mengalami terobosan, saudara mengalami pertolongan dalam keuangan. Saudara bertanya, loh Pak, itu bagaimana? Wah, itu karena Pak Lukas Yusianto dengan Bu Ida itu sakti. Itu karena Mas Anton itu sakti, punya tenaga dalam. Oh tidak. Ini hanyalah karena kasih karunia yang berlimpah-limpah ada pada kami, sehingga ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saudara, sehingga ketika saudara ada di di Australia, di Malaysia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah, lalu saudara hanya mendengarkan sebagian, aduh Pak, saya hanya mendengarkan pas doa, dan saya buru-buru minta permohonan doa. Tapi puji Tuhan, meskipun saya tidak sempat mendengarkan semuanya, tapi entah bagaimana Tuhan menolong saya. Nah, itu kasih karunia. Amin. Kasih karunia yang dilimpahkan kepada saudara dan kepada saya. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Seperti jemaat di Makedonia ini dikatakan mereka sangat miskin, tetapi mereka sangat murah hati. Bahkan melampaui kekuatan mereka. Melampaui kekuatan mereka. Katakan bersama-sama dengan saya, melampaui kekuatan saya. Itulah kasih karunia. Itulah prinsip kasih karunia. Jadi orang-orang yang dilimpahi kasih karunia itu, mereka bisa melakukan sesuatu yang melampaui keadaan dan melampaui kemampuan mereka. Seperti yang diceritakan oleh Paulus. Lihat itu. Itu jemaat Makedonia itu berlimpah dengan kasih karunia. Buktinya apa? Mereka dicobai dengan sangat berat, harusnya menggerutu. Harusnya ngomel, minimal ngambek. Tidak mau lagi dengarkan siaran radio Love Jogja. Aku ngambek ini, tidak mau dengarkan lagi siaran radio Love Jogja. Tapi dikatakan jemaat ini berlimpah, mereka bersukacita. Alkitab mengatakan mereka sangat miskin. Mereka sangat miskin, tapi mereka bermurah hati. Jadi mereka memberikan menurut kemampuan, bahkan melebihi, melampaui kemampuan mereka. Ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka sendiri yang meminta supaya beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sementara saudara semuanya mendengarkan firman ini, mintalah kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan, aku mau minta dan aku terima kasih karuniamu yang berlimpah-limpah. Kasih karunia untuk aku menghadapi semua cobaan ini. Kasih karunia untuk aku menghadapi semua sakit penyakit ini. Kasih karunia untuk aku menghadapi akan semua keadaan ekonomi, pekerjaan yang tidak menentu. Kasih karunia untuk aku terlibat dalam pekerjaanmu. Kasih karunia dalam keluargaku sehingga mereka mengalami sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia. Dikatakan bahwa dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka, ayat yang kelima, ayat yang terakhir. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Nah, ini orang yang berlimpah dengan kasih karunia.
Salah satu cirinya adalah, ciri utamanya mereka selalu bisa melakukan sesuatu melebihi yang apa? Yang kemampuan Bisa real kita. mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, ini adalah contoh orang yang kasih karunia Tuhan itu dianugerahkan dalam kehidupan mereka.